Halo minasang, selamat siang. Nama saya Alvina Pamugari. Saya adalah prodi. Halo minasang, konnichiwa. Selamat siang. Nama saya Alvina Pamugari. Di kampus biasa dipanggil dengan Pipin Sensei. Saya mengajar di prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang, Universitas Dharma Persada. Yoroshiku onegaishimasu. Kenapa mau belajar bahasa Jepang ya? Jadi sebenarnya saya dari SD nih suka banget sama Jepangan. Jadi dulu tuh lihat dramanya Takuya Kimura ya. Di situ tuh banyak banget latar belakang tuh Shibuya Scramble ya. Ya tuh di situ di Shibuya Crossing tuh saya tuh mimpi banget pengen ke situ dulu. Jadi wah asik nih kayaknya ya bisa tinggal di Tokyo gitu. Kalau dulu sih image saya Jepang tuh Tokyo gitu ya. Wah dari situlah saya belajar bahasa Jepang secara mandiri. Terus abis itu lulus SMA langsung masuk ke sastra Jepang. Gitu. Dari SMP sih sensei. Iya dari SMP. Karena lihat drama Jepang. Iya lihat drama Jepang jadi pengen ke Jepang gitu. Terus SMP, SMA belajar sendiri. Belajar sendiri. Terus masuk ke pas kuliah itu ngambil jurusan sastra Jepang. Iya betul kayak gitu. Kapan ya terakhir ikut JLPT itu sebelum pandemi ya, seingat saya tahun 2019. Cuma sayangnya masih belum berhasil ya, saya ikut M1 waktu itu. Oh sudah, saya sudah pernah lulus di level N2 waktu masih mahasiswa nih, 2014. Oh iya, saya ikut ujian kemampuan bahasa Jepang, tapi bukan JLPT ya, minasang. Seperti yang minasang tahu kan ada macam-macam tuh, ada JTS, ada NATES gitu ya. Saya ikut JTS. Itu ikut level apa Mbak? Saya ikut level A sampai C, cuma dari situ kan sedikit berbeda ya dengan JLPT. Jadi level A sampai C itu level antara range N2 sampai N1 gitu. Dan saya alhamdulillah dapet level Pre-B, jadi Junbikyu gitu namanya. Iya, katanya begitu kalau disetarakan. Aduh, udah lama ya. Persiapannya sebenarnya belajar sendiri aja sih, belajar sendiri sama ikut Koryukai ya. Koryukai sama orang Jepang kan jadi banyak. Kalau dari Koryukai itu kan selain kita ngobrol jadi banyak temen ya, dapat teman dari situ kita lanjut misalnya dulu kalau dulu di mana ya di Line gitu sambil ngobrol gitu sih. Dari situ aja. Sebenarnya belajar dari materi kuliah sih, karena kebetulan saya dulu juga ikut ini ya kelas persiapan buat ikut Japanese Studies Monkasho ya di kampus dulu waktu S1. Nah dari situ sebenarnya itu buku-buku bahasa Jepang yang seperti yang kita pakai sekarang tuh, dari situ saya udah mulai belajar dari situ. Jadi sangat terbantu. Persiapan ikut JTS kemarin ya, jadi saya kan kebetulan memang ada namanya program tutoring ya dengan mahasiswa Hiroshima Daigaku. Dari situ saya belajar dan sebenarnya bahas ini sih Kakomondai minasang. Jadi di website ofisialnya JTS itu ada soal-soal terdahulu ya, Kakomondai. Nah dari situ kan jadi kita bisa lihat ya seperti apa sih bentuknya soal JTS itu. Nah dari situ saya belajar sebenarnya sambil kalau ada yang nggak ngerti tanya ke native seperti itu. Oh iya, kalau buat bedanya JLPT sama JTS itu, kalau JTS memang ada ujian tulisnya ya, seperti esai gitu ya. Tapi sebenarnya esainya tuh nggak susah sih, cuma satu kalimat aja gitu. Atau misalnya nulis yomi katanya kanji gitu aja sih. Oh iya ya, minasang ya. Jadi JLPT ini kan 1 tahun 2 kali nih ya. Pasti masih banyak waktu nih ya buat belajar kalau misalnya masih lama pelaksanaannya. Jadi sebenarnya minasang bisa sih belajar lewat platform manapun ya, apapun yang minasang suka. Kalau minasang suka anime ya silahkan nonton gitu ya. Suka drama, suka talk show gitu, dari situ sebenarnya banyak banget nih dapat masukan, dapat insight, dapat bahasa Jepang yang baru lah gitu ya. Pokoknya belajar lewat platform apapun.
Terus banyak, kalau dari saya sih belajar banyak baca berita Jepang ya, tapi jangan dipikirin berita Jepang tuh susah gitu, enggak sih, cari aja yang mudah, misalnya NHK News Web Isi gitu ya. Dari situ biasanya keluar kosakata yang di textbook tuh nggak ada, dan biasanya itu kadang suka keluar loh di apa namanya, di soal JLPT ya. Soalnya kebetulan saya juga menerapkan itu tuh berhasil, jadi bagus nilai GOI-nya ya, terutama ya GOI-nya bagus gitu, meskipun yang lain masih belum bisa kekejar sih ya. Untuk dokai mungkin lebih sulit. Kemudian kalau saya karena tipenya penasaran sama suatu kotoba gitu ya, kalau apa tuh langsung dicari aja artinya gitu, itu lumayan sangat membantu kalau menurut saya gitu. Sama misalnya kalau ada aplikasi-aplikasi belajar bahasa Jepang, diinstal aja di HP, jadi minasang bisa bisa belajar lewat manapun lah gitu ya, lewat HP pun bisa gitu. Ya gitu aja dari saya minasang ya, terus semangat ya, jadi jangan buat pandemi ini sebagai kendala halangan untuk belajar bahasa Jepang ya. Pokoknya mimpi ke Jepang tuh banyak banget ya, 1000 jalan ke Jepang ya, jadi tetap semangat dan jangan lupa ya tetap berdoa dan tetap kuatkan tekad. Bye bye.